Selamat datang kembali di mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang Decision Support System atau Sistem Pendukung Keputusan. DSS atau Sistem Pendukung Keputusan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur. Nah, sekarang ini adalah definisinya permasalahan yang terstruktur. Jadi nanti kita bisa membandingkan ya, bagaimana perbedaan antara permasalahan yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Jadi kalau yang terstruktur itu permasalahannya sering terjadi, permasalahannya sudah diketahui sebelumnya karena saking banyaknya pihak yang mengalami permasalahan ini ya. Dan sampai solusinya sudah ada ketetapannya atau yang kita kenal dengan SOP. Kalau semi terstruktur, ini kadang-kadang terjadi atau memungkinkan untuk terjadi. Permasalahannya sudah separuh diketahui, separuh belum. Dan seringkali solusinya belum memiliki SOP yang jelas atau merupakan kombinasi dari SOP yang sudah ada dan kebijakan dari beberapa pihak yang berwenang. Kalau permasalahan yang tidak terstruktur, biasanya jarang terjadi. Kalaupun terjadi, solusinya akan unik untuk setiap permasalahan. Kenapa kok bisa unik? Karena variabel bergantungnya cukup banyak, malah terkadang variabel bergantungnya ini intangible, jadi kita nggak bisa mengkuantifikasikan. Nah, sekarang kita belajar contoh-contohnya ya. Ini saya kasih contoh yang permasalahan terstruktur dulu. Misalnya, tidak bisa login ke internet banking karena lupa password. Ini yang terstruktur. Sering kan ya kita kayak begini. Nah, ini sudah ada SOP-nya. Misalnya adalah klik menu lupa password, lalu nanti masukkan nomor handphone atau email yang sudah terdaftar, nanti akan divalidasi sama sistemnya secara otomatis. Lalu nanti akan ada OTP, lalu nanti kita masukkan OTP-nya untuk verifikasi, lalu buat password baru dan login. Jadi setiap orang yang mengalami permasalahan nggak bisa login ke internet banking, pasti demikian alurnya. Atau contoh yang kedua, kalau kita kehilangan kartu ATM. Jadi ada step-stepnya. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengurus surat kehilangan ke polsek setempat atau ke polsek tempat hilangnya ATM. Lalu bawa surat tersebut ke bank beserta buku tabungan dan KTP. Setelah itu bawa ke CS dan minta kartu ATM baru. Setelah itu kita aktifasi kartu ATM-nya di mesin ATM. Nah, berikutnya adalah contoh permasalahan yang semi terstruktur. Ini saya alami sendiri, jadi kemarin membuka rekening baru saat pandemik dan sedang diberlakukan lockdown. Jadi kemarin tuh ceritanya saya butuh untuk membuat rekening baru. Tapi saya nggak bisa keluar karena ada lockdown dan saya punya bayi. Jadi sangat berisiko kalau saya memaksakan diri untuk keluar. Gimana caranya? Persyaratannya tetap sama. Jadi saya harus bawa KTP, harus menunjukkan KTP, harus menunjukkan foto diri, dan mengisi formulir. Tapi karena kita tidak lagi bertemu muka dengan CS-nya, maka metode validasi data ini berubah. Mereka punya sistem baru seperti Zoom meeting gitu. Jadi nanti saya akan wawancaranya secara online. Nah, di sini ada satu step nih yang nggak ada sebelumnya. Jadi misalnya adalah stepnya kartu ATM-nya dikirimkan via pos. Nah, kalau via pos berarti shipping fee-nya kena di saya kan harusnya. Nah, tapi itu ada kebijakan baru kalau shipping-nya mereka yang membayarkan. Lalu juga ada permasalahan. Misalnya, kemarin itu nomor KTP saya belum didetek di sistem. Padahal sudah eKTP. Nah, seperti itu kan mereka jadi metode validasinya berubah ya. Yang awalnya langsung
melihat kita secara fisik, melihat KTP-nya secara fisik, membandingkan tanda tangan saya dan foto saya langsung dari KTP-nya, sekarang ada prosedur baru yang sebelumnya tidak ada. Lalu contoh kedua yaitu misalnya mengajukan cuti haji bagi pegawai di perusahaan multinasional dan perusahaan tersebut tidak berada di negara yang mayoritas muslim. Jadi ini terjadi pada kakak saya sendiri. Kalau misalnya kita akan mengajukan cuti, misalnya cuti melahirkan atau cuti berpergian yang lama, itu kan sudah ada prosedurnya, lalu dokumen apa saja yang dikumpulkan untuk mendapatkan at least ada tunjangan saat kita cuti tersebut. Nah, tapi karena ini cuti haji, di mana kita harus mendefinisikan haji itu apa sih sebenarnya? Apakah haji itu sama dengan berpergian? Apakah haji itu sama dengan kegiatan rohani? Nah, kita harus punya explanation atau reasoning karena perusahaannya tidak berada di negara mayoritas muslim. Sehingga ada bagian yang sudah ada SOP-nya, jadi misalnya adalah surat-surat mengajukan cuti itu sudah ada SOP-nya, apa saja yang dibutuhkan. Tapi untuk bagian reasoning, ada kebijakan baru yang harus diperoleh dari supervisor, yang mungkin supervisornya akan berkonsultasi dengan board atau pihak yang mempunyai cabang di negara yang mayoritas muslim seperti di Saudi Arabia atau di Indonesia, seperti itu. Lalu berikutnya adalah contoh permasalahan yang tidak terstruktur. Nah, ini kalian pasti sudah mengalami ya. Jadi kemarin ketika kalian sudah lulus SMA, lalu mau masuk jurusan mana nih setelah lulus? Dan masuk ke perguruan tinggi yang punya jurusan itu, ada banyak pilihannya. Nah, ini kalian menimbang-nimbang beberapa variabel. Ini yang namanya variabel bergantung. Jadi, kita melihat nilai tes masuk perguruan tingginya, lalu kita pastinya melihat minat dan bakat dari calon mahasiswa baru tersebut kan. Lalu ada nilai tes IQ misal nih. Lalu ada latar belakang keluarganya, jadi nanti akan dilihat penghasilan dari orang tuanya seperti apa. Nah, ini nanti akan muncul sebuah decision atau kesimpulan kalian sebaiknya masuk jurusan apa di perguruan tinggi yang mana. Nah, kalau dulu kan kalian waktu SMA kan punya banyak teman ya. Sekalipun teman kalian itu punya nilai yang sama dari keempat-empat variabelnya ini, bisa jadi nanti jurusan kalian yang kalian pilih dari teman kalian itu akan berbeda juga. Oleh karena itu, permasalahan ini sebenarnya tidak terstruktur, tapi bisa dicari solusinya. Lalu, permasalahan tidak terstruktur berikutnya adalah misal ada perusahaan yang mau menentukan mau buka toko cabang di mana. Otomatis dia akan memperhatikan variabel-variabel berikut. Misalnya harga sewa bangunannya. Lalu seberapa jauh dari jalan besar? Karena dia akan mengadakan supply yang banyak kan kalau di toko. Lalu semakin dekat toko tersebut dengan jalan raya, maka calon pembelinya juga akan semakin besar. Atau misalnya sekarang kan modelnya online shopping. Jadi kalau misalnya dekat dengan jalan raya, maka akan memudahkan kurir untuk menemukan tokonya. Lalu potensi pembelinya seberapa banyak sih di suatu daerah tersebut? Otomatis kita akan memprioritaskan membuka toko di yang potensi pembelinya cukup besar. Lalu kita juga harus menyesuaikan dengan adat dan budaya lokal yang tidak bisa dikuantifikasikan. Oleh karena itu, terdapat fase decision making. Ada 3 fase, yaitu intelligence stage, design stage, dan choice stage. Pertama, intelligence stage, yaitu mengidentifikasi permasalahannya itu sebenarnya di mana.
Lalu setelah kita dapat permasalahannya di mana, maka kita harus mencari alternatif solusi dari permasalahan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nyarinya dari mana? Bisa dengan proses benchmarking. Jadi misalnya kalau kita tadi mau buka toko cabang sepatu, maka otomatis kita benchmarking lihat perusahaan sepatu yang lainnya. Apakah kondisinya sama dengan kita? Kalau misalnya sama, oh mungkin solusinya nggak jauh-jauh dari itu. Atau dengan pendekatan studi literatur. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita mau mencari solusi dari permasalahan, kita bisa lihat di literatur yang sudah terpublikasi dengan baik. Lalu, kalau misalnya kita dapat 3 alternatif solusi nih ya, untuk permasalahan yang sama. Saatnya ke stage ketiga atau choice stage. Jadi kita milih salah satu dari 3 yang sudah kita temukan di design stage. Misalnya saya akan memilih alternatif solusi yang kedua dengan alasan sebagai berikut. Kalau 3 tadi adalah decision making phase, yang 3 di atas ini. Nah, setelah kita milih, otomatis dong ya, solusinya nggak langsung selesai dengan kita memilih. Maka kita harus mengimplementasikan pilihan kita tadi. Jadi kalau tadi kita pilih alternatif solusi nomor 2, ya kita harus melakukan yang sudah kita pilih. Kalau sudah melakukan, kita harus mengobservasi apakah pilihan kita tadi itu sudah cukup visible, sudah cukup memenuhi kebutuhan kita dan sudah mampu memecahkan permasalahannya di awal. Nah, observasi itulah yang disebut dengan fase monitoring. Ada beberapa kasus ketika kita sudah memilih alternatif nomor 2, setelah diimplementasikan selama 6 bulan, ternyata tidak cukup cocok untuk menjawab permasalahan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita bisa look back, kita bisa balik ke tahap desain, atau baliknya ke tahap choice. Tadi kan kita punya 3 pilihan ya. Nah, di pilihan ke 1 dan 3, bisa jadi kita pilih untuk diterapkan ke berikutnya. Jadi kalau tadi kita sudah coba menerapkan alternatif 2 selama 6 bulan, sekarang kita coba alternatif 1 seperti apa, atau alternatif 3 seperti apa. Atau kalau kalian tidak puas dengan alternatif 1, 2, 3, ya sudah kita cari lagi nih, balik ke design stage lagi, kita harus cari alternatif solusi yang bukan 1, bukan 2, bukan 3. Berikutnya ini adalah tipe dari DSS yang saya ambil dari buku Maracas. Jadi ada yang namanya program decision. Ini mengandung rule, if then rule, atau mengandung prosedur, atau mengandung metode yang kuantitatif. Dia kelebihannya adalah mudah diterapkan di komputer karena memang semuanya ada rule-nya atau bisa dikuantifikasikan. Namun ada yang non-program decision karena ada beberapa variabel yang tidak bisa dikuantifikasikan. Contohnya tadi misalnya variabel adat dan budaya. Kalian tahu kan kalau misalnya McD di luar negeri itu nggak ada yang jual nasi. Nah, khusus di Indonesia McD-nya ada nasinya sebagai pengganti kentang. Karena dia menyesuaikan dengan adatnya orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Jadi dia customize ide menunya dengan non-program decision. Tipe DSS berikutnya adalah model optimasi. Jadi model optimasi ini menemukan the best solution. Biasanya sih yang the best solution ini akan membantu perusahaan untuk menemukan kebutuhannya atau tujuannya. Nah, model optimasi ini sebenarnya sudah kalian pernah pelajari waktu SMA di bagian linear programming atau program linear. Waktu dulu kan kalian membuat seperti ini ya, ini misalnya sumbu
X dan Y-nya. Lalu nanti kalian akan diberikan beberapa constraint atau batasan yang berupa persamaan garis, bisa jadi persamaan garis lengkung, tapi ini saya simplifikasi jadi persamaan garis linear ya. Ini maaf ini, saya meletot-meletot garisnya. Lalu ini bisa ditemukan solusinya ada di titik ini, misalnya. Ini misalnya ada 4 titik ya. Nah, dari 4 titik ini nanti akan kita cari mana solusi yang paling optimal atau paling baik. Misalnya ditemukan titik yang ini. Nah, misalnya yang ini titiknya. Ini adalah model optimasi. Lalu, tipe yang kedua adalah satisficing model. Ini berbeda dengan optimization model, karena kalau yang optimasi tadi kan finding the best solution, emang ada pilihan solusinya, ada 4. Nah, kalau yang satisficing ini, dia nggak bisa menemukan yang the best, tapi dia bisa menemukan yang good saja. Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena biasanya tidak ada solusi yang ditawarkan. Jadi misalnya persamaan garisnya seperti ini. Ini saya gambar lagi ya. Ini anggaplah lurus begitu ya. Lalu misalnya garisnya di sini, seret. Kalau kayak gini kan mau milih yang ini tapi nggak dapat persamaan yang ini. Misalnya daerah yang diarsir itu adalah yang ini. Misalnya ya. Lalu dicari yang ini. Nah, ini kan kita nggak nemuin ya irisannya di mana. Kalau misalnya pun pilih yang titik yang ini, dia tetap nggak satisfying batasan permasalahan yang sebelah sini, ya kan? Tapi dia satisfyingnya sini. Tapi kalau kita pilih yang ini, yang titik sebelah sini, dia nggak satisfying batasan yang bawah, tapi dia satisfying batasan yang atas. Nah, oleh karena itu, nggak apa-apa, nggak harus yang the best, asalkan good saja. Itu adalah satisfying model. Berikutnya adalah model heuristik. Biasanya model heuristik ini sangat banyak variabel yang ikut campur dalam permasalahan yang akan diselesaikan. Misalnya saja variabelnya ada 20 atau 50, banyak banget jadinya. Nah, oleh karena itu heuristik ini dia berpedoman pada yang namanya trial and error. Jadi nanti kita bisa set di mesinnya, misalnya kita pakai jaringan saraf tiruan misalnya ya, yang heuristik. Lalu kita bisa setting paling enggak dia bisa mencapai error di bawah 0,5. Kan semakin sedikit nilai errornya maka semakin bagus ya. Lalu nanti dia akan melakukan trial dan error percobaan itu misalnya selama 1000 kali atau sampai paling enggak errornya 0,49. Nanti akan dia stop sendiri kalau errornya ditemukan 0,49. Tapi bisa saja sih dia never ending looping karena nggak ditemukan solutionnya. Oleh karena itu kita harus punya 2 stopping rule kalau mau pakai yang heuristik ini. Jadi di sini biasanya menemukan solusi yang cukup baik dari batasan-batasan yang sangat banyak. Lalu perbedaan DSS dan MIS. Kalau MIS kemarin, permasalahan yang dipecahkan adalah permasalahan yang terstruktur dan semi terstruktur. Kalau yang DSS tidak terstruktur. Lalu support yang diberikan, misalnya kalau MIS supportnya kemarin adalah berupa laporan. Kita mengenal ada beberapa macam laporan. Tapi kalau DSS support yang diberikan misalnya adalah keputusan. Lalu tipenya, kecepatannya, outputnya juga berbeda. Karena permasalahan yang dipecahkan oleh DSS munculnya tidak sesering permasalahan yang dapat dipecahkan MIS. Oke, dari PPT ini kita
sudah menjelaskan definisi dari DSS, lalu kita tadi juga definisi dan contoh dari permasalahan terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Lalu ada tahapan decision making dan problem solving, tipe-tipe DSS, dan perbandingan DSS dan MIS. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih dalam mengenai DSS, nanti kita bisa ketemu lagi di mata kuliah pilihan SPK, Sistem Pendukung Keputusan. Itu benar-benar fokus tentang DSS. Berikutnya nanti kita akan membahas tentang Specialized Information Systems. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.